Sebelumnya di Orient episode pertama, Musashi melawan monster kucing tanpa senjata. Lantas saja itu membuatnya habis babak belur di Smackdown oleh si monster tidak beradab ini. Saat dia sudah tidak berdaya, tiba-tiba Kojiro datang dengan mengendarai Kitetsu dan menyelamatkannya. Dan setelah mengalahkan beberapa monster, mereka dikejutkan dengan sesuatu yang datang dari langit. Kita masuk ke episode 2. Di mana episode kali ini berjudul Harga Diri Samurai. Sebelum itu, Animen mohon dukungan kepada teman-teman semua untuk like dan subscribe video ini ya. Karena ini berguna untuk kelangsungan hidup Animen ke depannya. Salah. Untuk kelangsungan channel ini ke depannya. Terlihat Musashi dan Kojiro mengendarai Kitetsu dan menyerang monster-monster kucing. Sambil mereka menuju ke tempat cahaya yang turun seperti meteor tadi. Tiada angin tiada hujan, Kojiro kembali diingatkan dengan masa lalunya yang dikucilkan oleh penduduk kota. Hal itu membuatnya down dan sudah tidak peduli lagi dengan samurai dan iblis. Tapi Musashi mencoba untuk meyakinkan Kojiro bahwa suatu saat nanti, ia akan tahu arti dari seorang samurai. Tibalah mereka ke tempat yang dituju, ternyata yang datang adalah pemimpin monster-monster kucing tadi. Di sini disebut juga Kishin. Tanpa pikir panjang, Musashi langsung menyerang dan menebasnya hingga terbelah dua. Tapi, tubuh Kishin yang terbelah kembali menyatu. Tiba-tiba pelayan iblis datang membawakan makanan untuk Kishin yang jelek ini. Belum diketahui secara pasti apa makanannya, yang jelas ia berasal dari tanah yang dikeluarkan oleh para penambang. Setelah Kishin melahap habis semua makanannya, ia pun mulai berubah ke wujud aslinya. Sontak saja hal itu membuat Musashi dan Kojiro kaget. Monster Kishin yang jelek ini pun langsung menyerang Musashi dan Kojiro yang membuat mereka berdua terpental dan Musashi tidak sadarkan diri. Kishin kembali bertransformasi. Para penambang dan pelayan iblis memanggilnya Dewa Kishin. Kishin menyerang Kojiro. Kali ini Kishin hendak mengambil pedang Kojiro. Entah apa tujuan dan maksud Kishin ini. Kojiro berusaha untuk tetap memegang pedangnya agar tidak direbut oleh monster Kishin. Seketika kita diajak ke masa lalu Kojiro. Di mana ia sudah tidak mau lagi membawa pedang dan menyesal terlahir dari keturunan samurai. Yang menyebabkan dia selalu dibuli dan sudutkan oleh penduduk Hinomoto. Tiba-tiba gurunya menghampiri yang ternyata di sini diketahui ia adalah ayah Kojiro. Sang ayah berpesan kepada Kojiro bahwasanya iblis itu adalah monster, bukannya dewa. Dan satu-satunya yang bertarung melawan iblis itu adalah samurai. Ayahnya minta maaf, karena Kojiro selalu ditindas dan dibuli karena mewarisi darah samurai. Orang dewasa di negeri ini sudah membuang harga diri mereka dan menyerah melawan iblis. Hanya samurai yang tetap berjuang untuk merebut kembali dunia ini. Pedang adalah harga diri seorang samurai, jadi jangan sampai hilang. Begitulah pesan sang ayah kepada Kojiro. Kembali ke arena pertempuran. Meski sudah berusaha sekuat tenaga, Kojiro tetap saja tidak mampu untuk mempertahankan pedangnya. Musashi tersadar dan langsung berlari menuju Kishin. Dia berusaha melubangi Kishin tersebut. Tujuannya tidak lain adalah untuk mengambil kembali pedang Kojiro yang dimakan oleh Kishin. Yap, setelah berjuang cukup keras, Musashi berhasil mendapatkan kembali pedang Kojiro. Melihat perjuangan Musashi, Kojiro kembali bersemangat dan sekali lagi ingin mewujudkan mimpinya untuk membentuk geng samurai bersama Musashi. Tiba-tiba keduanya dikejutkan dengan datangnya sekelompok geng samurai. Kelompok ini bernama Takeda. Mereka langsung menyerang Kishin dengan mengendarai Kitetsu. Terlihat Kojiro sangat kagum dengan kekuatan para geng samurai ini. Salah satu komandan Takeda menghampiri mereka. Mereka disuruh untuk menjauh dari Kishin. Karena jika Kishin sudah serius, ia akan sangat berbahaya. Tapi Musashi berkata kalau mereka sudah mengalahkan Kishin itu dengan cara melubangi perutnya. Mendengar keterangan Musashi, orang ini pun tertawa. Kishin tidak akan kalah hanya dengan melubangi perutnya. Ya benar saja. Tiba-tiba Kishin bangkit kembali dan sekarang kekuatannya pun meningkat. Terlihat tubuhnya dikelilingi oleh kristal tajam yang mengeluarkan api. Sontak saja Kojiro mengajak Musashi untuk segera menjauh dari Kishin. Emang ya Kojiro ini?
Labil sekali karakternya. Berbeda dengan Musashi. Ia sangat kesal kesempatan untuk mengalahkan Kishin diambil oleh kelompok Takeda. Saat Musashi ingin kembali menyerang, ia pun dihalangi monster kucing. Yah. Kojiro hanya bisa diam melihat tekad Musashi yang begitu besar. Sementara itu dari kejauhan, Komandan Takeda tadi kembali ke kelompoknya. Ia berkata sudah menemukan inti Kishin tersebut. Inti? Apa Kishin ini mempunyai inti yang menjadi titik lemahnya? Nanti aja kita bahas. Di sini diketahui bahwa komandan tersebut bernama Naotora. Melihat tekad Musashi yang terus menyerang, Naotora pun jadi kagum. Lantas ia pun memerintahkan pasukannya untuk bersiap menyerang Kishin. Dan episode 2 berakhir sampai di sini.